Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3B Aktivitis sudah berada di UPTD Pengelolaan Pertanian Kecamatan Kerajaan. Sebelumnya di sini kami bersama dengan Bapak Sugiarto. Di sini ada teman-teman saya Pak. Sebelumnya nama saya Muhammad Arif Natasha. Di sini Saya Mawar Maria. saya dari video Tapera. Saya Desamia, Pak. Saya Muhammad Kara Pasti. Saya Raja. Saya Mudiana. Ya, di sini kami mau mewawancarai tentang PPD Pengelolaan Pertanian Pak seputar lingkup program kerjanya. Mungkin dari teman-teman bisa. Dan juga pertanyaannya. Boleh. Mungkin pertama kita mau nanya tentang awal dibangunnya aja sih Pak. Awal dibangunnya PTD itu tuh, PTD ini didirikan tuh kapan, terus kenapa juga bisa dicetuskan gitu Pak? Sebenarnya ini udah lama ya, cuman nomenklaturnya bukan PTD Pengelolaan Pertanian, tapi mungkin lebih ke awalnya itu kayak apa, cabang dinas gitu, KCD. Cabang dari dinas KCD ya, artinya di tiap kecamatan ada PTD-nya. Cuman di tahun 2000 kalau nggak salah ya 2018 nomenklaturnya berubah menjadi UPTD Pengelolaan Pertanian itu berdasarkan peraturan bupati. Saya lupa namanya, mohon maaf. Jadi di situ mulai UPTD Pengelolaan Pertanian. Per kecamatan ada. Terus untuk apa namanya? Itu dulu. Udah sih Pak, awalnya aja dari yang tadi kan sebelumnya cabang KCD, cabang dinas pertanian itu awalnya kira-kira tahun berapa? Apa dari pertama diberikan itu sudah ada? Saya kurang tahu tentang sejarahnya, cuman dari sejak awal saya ke dinas pertanian sekitar tahun 2011 ya itu udah ada bentuknya, kalau nggak salah udah beres. Berarti Bapak ditugaskan di sini mulai dari tahun 2019. 2019 lama ya? Ya baru. Berarti sebelumnya lebih lama? Iya sebelumnya iya ada yang lebih senior lagi. Terus tadi Bapak juga udah ngomong kan di sini tuh ada 4 penyuluh buat Bapak 12 desa ya? 13. 13 desa. Nah itu tuh kalau boleh tahu program apa aja yang udah dilaksanain dari 4 penyuluh? Oke. Untuk penyuluh sendiri ya memang kita punya 4 orang penyuluh yang melingkupi 13 desa, tapi 5 WKPP. WKPP itu wilayah kerja penyuluh pertanian. Oke. WKPP pertama mungkin sebenarnya di Anggedita, kita dari sana ya, dari kota. Anggedita, Gintung, Kiara Payung, 3 desa itu wilayah kerja. Penyuluhnya Bu Mawar. Kemudian ada wilayah kerja WKPP Klari. Klari itu desa Klari. Melingkupi desa Klari, Cibalongsari, dan desa Duren. Nah itu sama penyuluhnya Bu Mawar juga. Kemudian ada WKPP Belendung dan Pancawati, 2 desa, penyuluhnya Bu Dina. Kemudian ada WKPP Lawaham, Sungai Kondang, dan desa Cimahi, itu namanya WKPP Cimahi, itu ada penyuluhnya Panji. Kemudian yang terakhir WKPP Curug dan desanya Curug dan Karanganyar, penyuluhnya Patah. Itu sih. Dan memang kalau untuk pekerjaan, opsinya, tugas pokok dan fungsinya, nomor 1 pasti menyuluh ya, pasti artinya mendampingi petani di wilayah kerja masing-masing. Nah itu mendampingi ini mungkin sebenarnya sih yang lebih tahu tupoksi penyuluhnya itu sendiri gitu ya. Cuman secara garis besarnya mereka atau para penyuluh itu mendampingi supaya bisa merubah namanya perilaku sikap PKS namanya PSK atau PKS gitu. Karena apa? Karena kan makin kesini banyak inovasi, banyak ya seperti misalnya sekarang kita lagi input pupuk subsidi ya, BHK itu banyak yang terbarukan gitu ya, harus pakai namanya alokasi. Ya artinya itu pakai sistem gitu ya. Kalau dari misalnya sebenarnya itu yang menentukan kelompok petani sendiri, kelompok petani. Cuman kan kalau misalnya kita nggak bantu, penyuluh nggak bantu, ya dia nggak bisa juga kelompok sendiri gitu ya. Tambah lagi ada masalah aging ya, faktor umur, usia petani yang makin tua.
Terus di samping nomor satu tupoksinya menyuluh ya, penyuluhan ya, banyak program-program dari dinas. Misalnya ini mungkin saya contoh aja ya, kayak saya kemarin tadi ada temennya di kelompok wanita tani ya, nah itu ada namanya kegiatan P2L, pekarangan pangan lestari. Nah itu mencakupnya biasanya pembibitan, terus bagaimana menghasilkan sumber nabati, sayur-sayuran. Nah, ditambah lagi sekarang ada namanya kegiatan P3KK. P3KK itu ada proteinnya. Biasa proteinnya dari ikan atau misalnya ada ayam gitu ya, ada puyuh gitu ya. Atau apa ya, intinya mah dari proteinnya ada banyak sih. Ada lagi kegiatan pemanisasi, kemarin kan musim kemarau-nya panjang. Iya betul Pak. Kita harus ada pompa di satu wilayah. Kebetulan di Lari sendiri ada desa Karanganyar yang di situ konturnya cukup tinggi. Artinya kayak Purwakarta gitu ya, dia ke atas, berarti harus banyak lahan sawahnya itu terlalunya. Iya. Akhirnya kita harus bantu dengan pemanisasi. Sekarang ini tahun ini ada program pemanisasi. Terus apa lagi yang banyak sih? Kalau untuk program jadi penyuluh, cuman ada poinnya, penyuluh sendiri itu mendampingi petani dalam hal lebih cenderungnya penyuluhan itu sendiri. Bagaimana merubah sikap perilaku petani yang tadinya mungkin berpikirnya subsisten, tempat pertanian yang dihasilkan buat ke rumahnya aja gitu kan, dan kedepannya bisa berpikir secara agribisnis kan, bisa berpikir bagaimana ini modal berapa, tenaga kerja harus Jadi ekonomis ya. ya, tenaga kerja. Meskipun emang ada plus minusnya ya, menurut saya. Plus minusnya ketika subsisten mungkin petani nggak berpikir secara perhitungan banget ya. Betul. Ketika sekarang dia berpikir, kita aja berpikir secara agribisnis, dia berpikir juga tentang untuk juga Betul. ya emang harus ke depan mungkin memang seperti itu. Mungkin itu Oke. agak susah. Tapi hambatannya di situ ya. Hambatan Salah satu yang hambatan. salah satu hambatannya. Tapi ada nggak sih Pak hambatan lain gitu yang bikin susah? Banyak ya. Dari sisi penyuluhan itu sendiri banyak hambatannya. Kayak misalnya sekarang mungkin zaman ya, beda. Petani sendiri misalnya kita ada program atau ada apa inovasi terbarukan, mereka tidak langsung mengikuti mengadop, tidak. Mereka memang sih petani pada dasarnya pengen bukti dulu. Iya betul. Ada apa yang terbarukan, buktinya apa dulu, baru dia ngikut. Kalau misalnya penyuluh cuman ini kalau ada inovasi baru, bla petani nggak serta-merta langsung oh ya ikut gitu, langsung mengadop ya. Mereka pasti lihat dulu seberapa efektif itu buat pertanaman mereka. Terus untuk merubah perilaku itu sendiri yang susah, misalnya terutama pupuk kayak gitu. Pupuk makin kesini makin penggunaannya makin jadilan. Iya. Gitu. Terus penggunaan obat-obatan itu kalau nyemprot tanya aja ke petani. Seminggu sekali gitu, 3 hari sekali. Padahal kan harusnya tepat waktu, ya kan, tepat dosis dan sebagainya. Gitu sih. Jadi kalau untuk dari sisi budidaya itu khususnya untuk tadi ya. Iya. Terus banyak lagi kayak misalnya lapor yang tadi saya sebutkan ini apa? Dua Ya, umur petani di mana petani muda udah jarang sekali ya, meskipun ada 1-2 ada lah. Tapi kalau misalnya kita persentase dikit banget juga bisa. Terus kalau di Kelari ada lagi permasalahan alih pencilahan. Oh iya. Di sini karena mungkin arahnya urban, jadi apa namanya, permasalahan alih fungsi itu tinggi banget. Ya perumahan, gitu kan banyaknya kan. Kalau di Bandung aja di sini di tempat DPT di belakang perumahan. Dulu kan masih sawahan, gitu. Jadi pasti pengaruhnya ke pola tanam yang bentuk cak-cakan sih kan. Iya. Harusnya kan serentak, dia nggak bisa serentak karena airnya nggak beraturan. Terus misalnya air irigasi juga ngeblok gitu kan, dia bisa kayak dulu
Oh, Jadi di tiap daerah tuh alirannya berbeda-beda gitu ya Pak. Makanya bisa itunya apa itu ya? Pola tanamnya. Kalau bukan cuma itu doang, tapi karena misalnya apa ya, Faktor utamanya itu. faktor bukan cuma karena air aja sih. Dari misalnya sekarang tukang odong-odong itu tukang tandur ya. Oh. Karena ini masih konvensional ya, Iya. bukan yang pakai mekanisasi bakat transplanter atau apa gitu. Atau misalnya kita pakai jasa, ada jasa misalnya untuk tandur gitu ya di perusahaan apa misalnya, kita paling ya pakai namanya odong-odong kan, itu kan nunggu giliran itu. Jadi makanya nggak bisa serta kan. Sama juga di sampingnya air itu kan, airnya nggak nyampe. Terus satu lagi, karena lahan di Kelari ini banyaknya penggarap sih, bukan milik pribadi, ada milik pribadi masih, tapi lebih banyak misalnya tanah PT, tanah perumahan. Terus misalnya orang Jakarta punya tanah di sini, petaninya cuma menggarap doang. Padahal dulunya dia pemilik gitu, pemilik terus dijual. Ya, karena ini belum diapa-apain sama pemilik yang sekarang, dia pengen garap, akhirnya dia menggarap di lahan orang. Padahal dulunya lahan dia. Mungkin jadi banyak tuh yang ide di sini. Karena seperti itu. Dari fungsi dia konversi lahan di sini banyak. Itu permasalahan. Nggak tahu lah ya. Di samping hambatan kalau untuk produksi budidaya itu sih kita harus ya itu dari penyuluh harus nge-refresh lagi, kayak misalnya bagaimana mengolah tanah yang bagus, misalnya pakai pupuk organik, pakai kartu pertanian gitu kan, terus ngecek pH-nya gitu kan nggak ada ya. Kemudian bibitnya atau benihnya diseleksi enggak gitu, mereka percaya pada label, udah ada label, udah bagus, padahal belum tentu. Sudah ada mulai itu Ya istilahnya harus di refresh sih kalau kayak gitu, karena itu fungsinya dari penyuluhan ya. Kalau tantangan dari sumber dayanya kan seperti modal, tenaga kerja, kan tadi alih fungsi lahan udah ada tuh tantangannya. Kalau dari modal tenaga kerja itu ada Pak? Ya. Modal biasanya yang paling utama. Ya, modal dari yang utama ya. Jadi kan memang syarat pembangunan pertanian kan salah satunya modal ya, salah bezin ya masalahnya. Artinya di sini banyak juga sih yang seperti tahun kemarin kan ada PUR ya, dari usaha ya bunga 6% setahun. Artinya itu sebenarnya memudahkan kalau dari pemerintah udah, cuman petaninya sendiri misalnya ya, dia mengajukan, ternyata dia kena namanya kalau dulu di checking ya, sekarang Sri OJK ya. Oh iya, Ya, artinya ini dulu riwayat dia ngangsur nggak bagus. Akhirnya dia nggak bisa untuk mengajukan. Nah itu. Cuman memang ada sekarang ini ada solusi. Seperti misalnya kami beberapa kali sering bekerja sama dengan ada namanya perusahaannya, baik itu apa atau apa gitu, itu emang memberikan modal, dia sebagai off-taker juga, cuman tetap pada dasarnya ini kena Sri OJK. Benar ya Pak ya? Ada ini juga ada historinya ya Pak. makanya itu Bang Emok nih nggak bisa diresmikan. Sulit Pak, sulit. Kayak di situ Karena mereka lebih gampang gitu kan. Meskipun ya ditagih terus gitu. Bahkan di perkotaan ini masih marak sih Pak yang buat enak. Dia masih sih, karena emang persyaratannya tidak seperti bank. Iya. Kalau bank kan ya itu kan dia sistemnya, dia riwayatnya gimana. Kalau ini kan gampang gitu ya. Iya. Meskipun pada dasarnya ini bunganya bisa mungkin ya. untuk kayak akhirnya nih Pak, pendekatan ke masyarakat beda dari program gitu ya. Keefektifannya biasanya nggak menjaganya berapa lama nih Pak? Untuk masyarakat mau mengikuti dari program itu? Kalau masyarakat mengikuti relatif. Kalau saya bilang tergantung dari petani. Ada petani yang bisa gampang mengadop, cuman pada prinsipnya umumnya petani butuh bukti dulu. Iya, kayak gitu sih Pak. Kayak gitu. Cuman ada juga yang petani yang ketika kita anjurkan, ketika kita ini dia langsung lihat nanti gimana. Oke. Ada yang banyaknya yang lihat dulu nih petani yang Dulu ini. ini
Ya perhatiin dulu kalau bagus Kalau ya. temennya baru. Oke. Betul sih masih ya karena itu yang mungkin ada hubungannya dengan usia petani. Ya, Mungkin kalau yang lebih muda mungkin lebih penasarannya banyak. Misalnya ada yang terbarukan pasti dia nyoba. Ada sih petani di Pancawat di sini dia kalau misalnya ada yang terbarukan dia lihat di YouTube. Jadi kita sebenarnya terbantu juga. Masih menjual meskipun memang apa ya? Ya istilahnya nggak dia tularkan ke yang lain ya karena mungkin yang lain lihat dulu dulu ya. Dari ke-13 desa ini Pak ya, program kerja yang menurut dari PPDKN di Kecamatan Kari ini yang menurut Bapak presentasi sukses itu paling tinggi itu yang program kerja yang mana? maksudnya di pelari ya soalnya gini tidak semua desa bisa dapat program ya artinya kayak misalnya komunisasi kita tidak ke semua bisa dapat juga semua kelompok tani nggak dapat juga karena apa kita lihat situasi kayak misalnya komunisasi ini arahnya kemana dulu gitu kan kalau saya nomor satu arahnya ke sawah yang ada hujan berarti kita identifikasi dulu sawah ada hujan di pelari yang mana aja kelompok mana aja gitu nah itu artinya nggak semua desa cuman kalau untuk efektifan saya kira sih ya itu kalau misalnya berapa lama ya? Ada program kerja apa nih yang maksudnya yang paling sukses dari PPDI? Ya paling kalau misalnya di Pelari, khususnya di Pelari kan ada namanya program dari kementerian itu namanya luas tambah tanam LTT. Oke. Kalau boleh saya bilang LTT itu tanam 3 kali dalam 1 tahun. Padi ya, dalam hal ini kan bisa yang lain juga bisa palawija, padi-padi palawija, bisa padi-padi padi. Artinya nggak menutup harus padi semua kan. Cuman kalau di Pelari sendiri palawija masih belum. Jadi padi-padi itu mungkin yang kelihatan dominan karena apa? Karena di Pelari air irigasi dia masuknya ke golongan 1, 2, 3 artinya yang cepat dapat air gitu. Makanya bisa dia tiga kali tanam gitu, dalam setahun. Itu untuk program kerjanya goalsnya itu apa sih Pak? Dari sebelumnya Terusnya produktivitas aja ya. jadi ya tujuannya ya ketika pola tanam makin sering produktivitas naik cuman ada minusnya tanah sakit tanah banyak gitu. Artinya itu tantangannya ya lagi tantangan itu ada juga di satu sisi dia kelebihan mungkin ya tapi sisi lain bisa jadi itu bumerang buat dia juga karena apa ada hama di situ Tanah juga bisa. tanah sakit kalau dia nggak mau pakai organik nggak kulkas pertanian ya kan pupuknya kimia. Itu dilakukan berapa desa tuh Pak? Kalau LTT itu kebanyakannya paling di sini juga Bandung di sini aja di apa ya namanya dusun Gunung ya di sini udah 3 kali tanam terus di Pancawati ada 3 kali tanam sama desa Curug itu kan awalnya irigasi awalnya itu langsung ke situ ya. iya paling gitu sih dan ada Cimahi yang pada hujan dia bisa 3 kali Bisa dengan sistem pompa irigasi tadi itu. dia emang pompa pribadi awal pompa swadaya dia udah bisa 3 kali ya sementara kalau yang udah mandiri kita sih udah mandiri itu lebih bagus jadi saya pengennya sih petani jangan berpapakan atau ini itu bantuan Nanti itu saja. Biar mandiri juga ya Pak ya mandiri kita patut apresiasi Dari program kerja itu ada nggak sih Pak target-targetnya yang belum tercapai yang harusnya kayak yang masih bisa diusahakan? ya ada aja sih Ada aja. Salah satu paling besarnya deh Pak ya. ya itu yang apa LTT itu belum semuanya maksudnya belum misalnya dalam satu desa ya jadi itu belum 100% Belum semuanya. iya belum juga kan baru ini aja cuman kan ya itu tabrakannya kita hambatannya tadi ya kan tadi terus kemudian kompensasi belum 100% juga gitu kan ada wilayah yang belum saya apa istilahnya harusnya udah masuk terus apa lagi ya penyembuhan kayak ini kan kita terus-terusan itu bukan hal yang instan kita penyuluhan mereka langsung ikut dan sebagainya
Ya, kayak masih banyak Masih banyak ya Pak. Apalagi yang pekerja sekarang itu udah Iya. terus kayak bentuk pendampingannya apa aja Pak dari dulu? Ke petani buat program LPD ini. Oh ya itu kan dari apa ya opsinya dia kan selain penyuluhan itu banyak apa ya namanya banyak bentuknya ya. Iya, iya. Kayak misalnya namanya anjang sana itu langsung ke kelompok Iya. petani, langsung ke petani, komunikasi, langsung ke apalagi penyuluhan Iya. secara berkelompok gitu. Kayak gitu sih kebanyakan dengan kayak gitu juga petani itu merasa ya penyuluh itu hadir gitu gitu artinya jangan sampai ada satu masalah kita penyuluh nggak tahu karena di lapangan bersebelah langsung dengan petani dengan masyarakat pasti masalah itu banyak. Wah, bisa nanya. Iya. Terus kalau misalnya program ini Pak, ada bantuan dari desa lain nggak sih Pak? Apa ada cuma dari PPD aja? Ya paling kalau dari perusahaan ada Ada ya? Beberapa udah masuk ke dia. itu yang program apa tuh tentang modal permodalan Fokus untuk modelan dan karena kayak pangan juga sih gitu. Contohnya seperti apa Pak? Mungkin dari barang ada dari mana-mana tertentu. Contoh sponsor yang kayak mendukung modal ini. Karena kemarin kita sempat ke UPTD Rawamangun juga, di situ ada program kedua WKSS. Jadi mereka tuh didanain sama BTN atau BJD ya? Iya BJD, terus juga sama dari ADC yang pabrik-pabrik seperti Kulkas ini udah sampai belum Pak? Udah Sampai saat sekarang ya dari mulai 2019 sampai sekarang sih belum sih karena P2 WKSS itu tertentu ya nggak setiap kecamatan ada gitu jadi kalau dari di kita sih di Kelari paling lebih cenderungnya bukan bantuan langsung dari perusahaan ya kita salah apa kita langsung kayak tadi itu berupa pendampingan permodalan. Lalu dari situ juga kan memang ada pendampingan untuk budidaya juga. Kalau dari perusahaan gitu. kalau dari buku-bukunya nggak ya Pak? Pupuk hujan itu kan apa ya? Bukan pupuk hujan ya sekarang pupuk Indonesia ya. Iya, itu kayaknya dulu. Pupuk Berbeda Indonesia. lima dan lama. Aku belum tahu. Iya, sekarang kan pupuk hujan, petrokimia, Ada satu Sri lembaga lagi. ada satu pupuk Indonesia. Kalau itu mah penyedia pupuk subsidi aja. Iya, emang rata-rata subsidi kalau dari Paling kalau ada juga dari formulator obat. Kayak misalnya Sigentra kan namanya di Jatisari Iya, gitu betul. kan. Cuman kalau untuk secara luas di Kelari dulu sih baru ada semacam pelatihan aja ke pabriknya waktu tahun kemarin gitu. Kira-kira rencana dari UPTD ini ke depannya mau apa atau apa? Kalau program sih kita tetap program yang kontinu kita tetap lanjutkan. Terus program dari dinas kebanyakan sih kita program jadi dinas pertanian ada program apa sama UPTD realisasinya. ya kita mendampingi kita mengawal. Terus kalau misalnya dari kami sendiri UPTD pasti lebih cenderungnya ya karena penyuluhan itu tapi bukan ke tanaman pangan padi doang kita sampai ke peternakan juga ya karena ini namanya UPTD pengelolaan pertanian bukan arti sempit arti luas ya. Jadi peternakannya juga ada. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih Bapak udah mau kita wawancara. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.